Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku. Naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Tiada terhitung berkat bagiku di dalam kepenuhannya. Kelak Tuhan datang, ku diangkatnya, gloria ku nyanyi megah. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Selamat pagi, Shalom. Dalam suasana bahagia dan sukacita, PKLU GPIB baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-11, Selasa 12 Oktober 2021 kemarin. Dan sesuai subtema hari ulang tahun ke-11, PKLU bertambah sehat, bersemangat, dan dinamis. Dan khusus untuk program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama semakin diberkati dan menjadi berkat. Saya Wisya Rondonuwo Rampen dari GPIB Jatipon, Bekasi, akan membaca Alkitab dan renungannya dari Sabda Bina Umat di pagi hari ini 13 Oktober 2021. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku.
kita akan masuk dalam doa pembuka. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, Engkau berkenan mempersatukan kami PKLU GPIB setiap pagi dan malam hari berdoa dan membaca Alkitab dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Tuhan Yesus, tuntun kami untuk selalu gembira, bahagia saat-saat seperti ini, sehingga iman percaya kami makin dikuatkan. Ya Roh Kudus, kasihani kami, bimbing kami untuk dengan setia mengikut ibadah dari awal sampai akhir SPMAB ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan membaca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sekarang kita akan membaca renungan hari ini dari Sabda Bina Umat dengan tema memiliki pikiran Kristus dalam ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Apa arti kata pikiran Tuhan? Lalu apa yang dimaksud dengan kami memiliki pikiran Kristus? Jawaban atas kedua pertanyaan di atas akan menuntun kita untuk hidup secara benar dalam
persekutuan jemaat. Ketika Paulus menyebut kedua kalimat di atas, dia hendak menyatakan bahwa dalam perjalanan hidup dan pelayanannya, dirinya berjalan sesuai dengan pemahaman, maksud, dan tujuan yang dikehendaki Kristus. Oleh karena itu, dia selalu mencari tahu kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan pelayanan yang dilakukan. Bagi Rasul Paulus, hal ini penting karena tanpa pikiran Kristus yang mengendalikan hidup dan pelayanannya, maka segala sesuatu yang dikerjakan cenderung akan mengikuti kehendak manusia yang seringkali keliru, sehingga tidak memuliakan Allah. Pikiran Kristus melebihi akal dan cara pandang manusia yang serba terbatas. Oleh sebab itu, dengan memiliki pikiran Kristus, dia dapat mengarungi kehidupan pelayanannya yang berat dan penuh tantangan dengan semangat serta sukacita. Mari kita miliki dan memakai pikiran Kristus dalam kehidupan setiap hari, termasuk dalam persekutuan jemaat, agar dapat melakukan kehendak Kristus dengan benar, sesuai maksud dan tujuannya. Bila kita memiliki pikiran Kristus, maka hidup kita hanya berorientasi pada cara hidup yang memuliakan Tuhan melalui aktivitas sehari-hari. Memiliki pikiran Kristus bukanlah hal yang mudah, karena sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita cenderung mengikuti kehendak dan pikiran sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Oleh karena itu, apabila kita ingin hidup sesuai dengan pikiran Kristus, maka penyerahan dan penyangkalan diri total haruslah menjadi bagian hidup. Tanpa kedua hal ini, maka hidup kita hanya dituntun oleh hawa nafsu dan kehendak diri sendiri. Berarti kita tidak memiliki pikiran Kristus. Inilah pembacaan Sabda Bina Umat. Mari kita satu dalam doa. Setelah mendengar firman-Mu Tuhan, kami makin dikuatkan dan ada kerinduan memiliki pikiran Kristus
tema pagi ini, sehingga menuntun kita untuk selalu mau mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami selalu mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih di masa pandemi ini, Engkau terus menguatkan iman kami dengan selalu membaca firman Tuhan, sehingga makin dekat untuk memiliki pikiran Kristus. Kami ingin hidup sesuai pikiran Kristus. Kami juga mau mendoakan semua anggota PKLU GPIB selalu bersuka cita mendengar firman Tuhan dan merasakan kasih Allah ada bersama kita. Berkati pemerintah Indonesia dalam menanggulangi narkoba, khusus COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Tanggal 12 Oktober kemarin kami telah merayakan ulang tahun PKLU yang ke-11 begitu meriah dengan segala program yang ada, dan kami merasakan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam acara ini. Kami doakan anggota PKLU GPIB yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Berkati mereka Tuhan. Mereka yang terpapar COVID, biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka disembuhkan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dengan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengarlah doa kami Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Suabai segala yang Kau perbuat di dalam hidupku. Suabai sungguh teramat, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tak Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang Kau siapkan
segar dan bijak.